yang gue omong pasti TUF tahun 2024 tuh makin keren. Ya walaupun harganya itu nggak bisa dibilang murah lagi. Dan yang kali ini yang kita bahas itu Asus TUF A15 FA507 yang di depan kita ini. Yang tentunya udah dilengkapi dengan Ryzen AI dan juga pakai CPU kelas atas kayak ROG. Makanya harganya nggak bisa dibilang murah lagi sekarang. Tapi dengan ada beberapa improvement dari tahun lalu, sekeren apa laptop ini? Langsung aja kita bahas. Sebenarnya apa sih dan sepenting apa laptop bertenaga Ryzen AI itu? Ryzen AI adalah suatu kombinasi 3 komponen penting dari AMD, yaitu CPU, NPU, dan integrated GPU-nya, yang mana ketiganya dapat berjalan secara bersamaan atau sendiri-sendiri untuk mengerjakan sebuah AI workload. Dan secara general, laptop bertenaga AI ini bisa melakukan banyak hal dengan lebih efisien. Contohnya kontrol charging, kontrol user profile, webcam effect, dan banyak lagi lainnya. Sebenarnya tas ini bisa dikerjakan dengan CPU atau GPU yang ada di sebuah sistem. Tapi dengan adanya NPU atau secara keseluruhan Ryzen AI, seluruh tas dan workload AI tambahan bisa dikerjakan lebih efektif dan efisien. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam soal Ryzen AI ini, kita bahas dulu wujud dan fitur dari Asus TUF di depan kita ini. Kalau dilihat dari desainnya, ini ada yang berubah dari seri TUF yang pernah kita review beberapa bulan lalu atau yang seri 2023-nya. Desain yang dibawa di seri sekarang ini terasa lebih stealth dari sebelumnya. Logo TUF juga yang di belakang ini dibuat unik, yang baru lah di laptop TUF. Logonya dibuat timbul tapi kayak diselimutin sama covernya. Gue pribadi sih sebenarnya lebih suka sama desain yang lama yang dicetak aja atau di laser gitu covernya daripada dibuat timbul kayak gini. Tapi itu masing-masing preferensi beda-beda. Kalau gue sukanya yang di grafir atau yang di laser. Tapi setiap orang tuh beda-beda. Kalian suka yang timbul kayak gini atau yang di laser? Mungkin kalian bisa komen aja di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri itu masih sama, punya keyboard full size dengan desain semi transparan dengan deck keyboardnya yang dibuat rata dan edge to edge. Desain kayak gini sebenarnya tuh kasih kesan lebih luas dan seamless dibandingkan laptop lain yang memberikan deck itu lebih rendah daripada bodinya. Dan keyboard ini juga sudah dilengkapi backlit RGB. Sayangnya cuman satu zona. Jadi buat yang cinta banget RGB, tenang aja, di TUF ini tetap diberikan RGB-nya. Dan ada juga 4 tombol dedicated button di bagian kiri atas. Yang paling gue suka dari TUF dibandingkan ROG adalah masih hadirnya tombol print screen. Kadang emang ini nih dibutuhkan banget, apalagi kalau kita misalnya kerja di bagian yang suka kasih bukti, contohnya invoice atau kita lagi mau screenshot chat WhatsApp mungkin kan lebih gampang kan pakai tombol print screen biar cepet, langsung Ctrl V beres. Ya cuman semoga lah di laptop-laptop lain itu tetap konsisten membuat tombol print screen ini, walaupun kayaknya nggak berguna tapi kadang ya kita pakai terus. Ya itu intermezzo dikit lah. Untuk kenyamanannya sendiri emang keyboard Asus memang nggak pernah salah aja, rasanya tuh masih tetap empuk, feedbacknya cukup, ukuran keycaps dan jaraknya itu cukup pas. Bikin nyaman banget buat berbagai kerjaan, mau ngetik-ngetik, mau ngedit tuh masih enak. Selebihnya ada aksen grill di kanan atas yang sepertinya bisa jadi intake tambahan untuk cooling dari laptop ini. Logo TUF juga kelihatan di touchpad dan di sisi kanan bawah tuh ada tulisan yang membuat lebih keren lagi lah dari sisi laptopnya. Tulisannya itu caution high frame rate zone yang bikin kesan laptop ini gamingnya tuh makin kerasa banget. Bahkan dengan ada tulisan gini kayaknya ROG jadi kalah gitu karena ada tulisan ini doang. Untuk build quality-nya sendiri masih sama, cover layar menggunakan aluminium dan lainnya ini masih menggunakan plastik dan polikarbonat. Walaupun hasilnya terasa kokoh banget, tapi screen flex-nya ini masih cukup terasa lah di sini. Memang kalau bagi orang awam cukup buat keringet dingin ini contohnya ya. Tuh kalau misalnya kelihatan di kamera nanti dibuat b-rollnya juga. Tapi walaupun begitu Asus juga udah uji laptop inilah tentunya dengan metode pengujian militer dan sudah lulus juga military grade karena ada certified-nya. Jadi harusnya aman aja untuk durability-nya. Asal yang wajar aja makanya jangan dibanting-banting juga. Untuk bagian layarnya Asus memang sudah mempersiapkan layar yang cocok banget nih buat para gamers karena layar yang digunakan ini sudah IPS 15,6 inch Full HD 144Hz dan support G-Sync. Spek kayak gini sebenarnya tuh udah jadi standar laptop gaming kekinian. Kalau misalnya masih 60Hz itu berarti bukan laptop gaming. Kalau misalnya dia pakai embel-embel gaming kayak di retur aja. Apalagi juga Asus di sini memberikan color gamut yang nggak bercanda nih.
itu kelas TUF. Panel yang dipakai ini cukup berkualitas dengan tingkat color gambutnya ini sRGB-nya 100%, Adobe RGB-nya 78%, dan DCI P3 ini 79%. Belum yang terbaik, tapi sekali lagi ini laptop gaming yang dikasih fasilitas untuk para content creator juga. Jadi masih bisa diandalkan untuk para content creator. Di bagian atas layarnya ada jambul yang selain memudahkan untuk membuka laptopnya, jambul ini juga jadi tempat untuk webcamnya. Untuk kualitasnya standar aja, gak ada yang wow banget, cukuplah buat sekedar online meeting atau streaming tipis-tipis. Yang lebih menarik adalah audionya di sini. Speaker dan mikrofonnya menurut gua juara lah untuk di kelasnya, apalagi untuk kelas laptop gaming yang affordable gitu kan. Suara yang dihasilkan speakernya ini terasa bersih, bervolume, dan gak pecah walaupun di set maksimal. Enak aja gitu dengarnya. Mikrofonnya juga memuaskan, apalagi kalau fitur noise cancellingnya dinyalakan, makin asik lagi. Meeting di tengah kerusuhan juga masih kedengaran, harusnya pakai mikrofon bawaannya. Untuk portnya sendiri udah lengkap dan modern. Selain Asus sudah memberikan kita USB 4 yang segala bisa, Asus juga memberikan satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang support power delivery sampai 100 watt, satu USB 3.2 Gen 1 Type-A, audio jack, HDMI 2.1 dan LAN port di sisi kiri. Dan satu USB 3.2 Gen 1 Type-A di sisi kanan. Distribusi portnya juga gue suka banget di sini karena Asus tahu banget nih kalau sisi kanan itu kayaknya agak haram aja kalau banyak port ditaruh di sana. Jadi portnya ini semuanya hampir ditaruh di sisi kiri. Untuk wireless sendiri Asus sudah memberikan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Desainnya sudah kita bahas, kini saatnya mengulik performa dahsyatnya Asus TUF Gaming A15 2024. Bagi yang belum tahu, laptop ini ditenagai prosesor AMD Ryzen 9 8945H terbaru. Memiliki 8 core dan 16 thread dengan boost clock-nya itu up to 5,2 GHz. Prosesor ini juga dilengkapi dengan Ryzen AI chip khusus untuk kecerdasan ekstra atau untuk AI lah. Chip ini juga membantu menyelesaikan tugas AI lebih cepat dan efisien. Kalau untuk integrated GPU-nya sendiri sudah ada AMD Radeon 780M dengan RDNA 3 dan AI Accelerator 12CU atau Compute Unit, memungkinkan gaming kompetitif dengan FPS tinggi di resolusi 1080p tanpa GPU discrete itu lancar. Laptop ini sudah cukup powerful untuk berbagai kegiatan. Ini cocok banget sih sebenarnya buat para gamers yang ingin hemat energi atau bermain game tanpa baterai selama berjam-jam. Karena GPU AMD Radeon 780M-nya ini dapat menjadi solusi tanpa harus menggunakan dedicated GPU-nya. Game Valorant dan Dota 2 juga dapat dimainkan dengan FPS lebih dari 100 di resolusi native-nya. Pengalaman gaming kompetitif yang cukup decent dengan konsumsi daya yang jauh lebih hemat daripada GPU dedicated. Tapi tunggu dulu, TUF juga nggak berhenti di situ aja karena ada dedicated GPU-nya yang lebih powerful, jauh lebih powerful. Asus menambahkan GPU Nvidia RTX 4060 8GB untuk performa gaming yang lebih maksimal, yang lebih kencang. RAM-nya 16GB dan speed-nya ini lumayan kencang juga, DDR5 5600 MHz dan storage-nya 1TB PCIe 4.0 SSD. Yang kecepatannya itu 5000-an MB per second dari WD. Untuk performa full sistemnya sebenarnya itu nggak perlu diragukan juga untuk kelasnya. Game kompetitif itu tembus sampai 200-an FPS di resolusi native-nya. Semua game nyaman sampai ratusan FPS juga. Real time ray tracing, Cyberpunk gitu juga lancar sampai 80-an FPS. Jaminan gaming nyaman lah untuk laptop ini. Selain buat gaming, ini laptop juga asik buat desain-desain juga. Jadi cocok untuk content creator juga. Rendering Blender, V-Ray, Premiere, semuanya itu ngebut. Ini berkat prosesornya yang sudah Ryzen 9 dan dibantu sama Nvidia CUDA dan RTX-nya ya. Untuk stabilitas performanya juga cukup memuaskan. Penurunan performanya saat di full load secara terus-menerus itu perbedaan performanya itu hanya 1,27% aja. Ini kita coba dengan Cinebench R23 yang di running sebanyak 10 kali berturut-turut. Sekarang gimana soal Ryzen AI? Nah, NPU bisa menangani workload ringan seperti webcam effect, noise cancelling dengan efisien daripada menggunakan CPU atau GPU-nya. CPU dan GPU Radeon 780M bersinergi juga untuk workload yang lebih berat seperti image upscaling dan video upscaling.
menggunakan Topaz AI. Bisa dilihat di sini hasilnya itu bagus banget, dari foto dan video beresolusi rendah bisa di-upscale dengan cepat hanya dengan menggunakan Ryzen AI tanpa bantuan GPU discrete-nya. Selain bisa upscaling, kalian juga bisa menggunakan LLM atau Large Language Model atau simpelnya kayak ChatGPT offline aja yang langsung ditenagai oleh Ryzen AI. Kalian bisa lihat di sini langsung kalau aplikasi LLM ini bisa berjalan dengan cepat tanpa internet sama sekali. Jadi kalian tuh bisa punya chat assistant yang tahu banyak hal langsung di laptop kalian sendiri. Nantinya juga Ryzen AI ini dapat mendukung lebih dari 100 AI software di berbagai aplikasi seperti Adobe, DaVinci, CapCut juga nanti bakal ada, dan banyak lainnya. Teknologi AI ini sebenarnya membawa terobosan besar untuk perkembangan IT. Memiliki device dengan dukungan Ryzen AI memungkinkan kalian juga nantinya bisa memanfaatkan berbagai kebutuhan dengan lebih efisien. Kalau kalian mau beli laptop atau rakit desktop canggih yang sudah mendukung Ryzen AI, kalian bisa pilih salah satu dari prosesor ini. Tapi apa yang bikin laptop gaming ini bisa ngebut dan stabil? Jawabannya ada di sistem pendinginannya yang cukup canggih yang sudah menggunakan 2 kipas Arcflow fan. Dan ini udah gue bahas juga pas lagi buat video CES di bootnya Asus. Sistem coolingnya sendiri udah punya 4 jalur exhaust dan 5 heat pipe yang bisa buang panas jauh-jauh dari laptop kalian. Hasilnya laptop ini bisa ngebut maksimal tanpa throttling. Mau main game berat atau aplikasi yang demanding banget, laptop ini bisa stabil dan cukup adem. Jadi lumayan mantep kan. Tadi udah puas bahas performanya, sekarang selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan adalah dari sebuah laptop adalah daya tahan baterainya. Asus memberikan baterai yang cukup besar di sini, 90 watt hour, yang harusnya sudah cukup nemenin kalian seharian. Dan bener aja, saat kami uji dengan PC Mark Term Modern Office Battery Test, laptop ini bisa bertahan sampai 11 jam non-stop. Asiknya lagi, kalian bisa cas laptop ini dengan USB Type-C 100 watt aja. Tapi jangan harap performanya akan sama dengan charger bawaannya. Settingan profile kalian akan mentok di performance aja, jadi ada penurunan performa sedikit lah, terutama di VGA discrete-nya. Untuk performa prosesornya, ini kita lihat gak ada penurunan yang berarti. Jadi gue juga lumayan agak aneh di sini, kenapa cuman GPU-nya doang yang turun performanya tapi CPU-nya enggak. Jadi ini CPU-nya mungkin terlalu efisien aja untuk kelas mobile. Kesimpulannya, kita sih cukup puas sama laptop ini karena dengan harganya, dengan harga 22.350.000-an, kita tuh udah dapat laptop ganteng bertenaga AMD Ryzen 9 terbaru yaitu Ryzen 9 8945H yang sudah support Ryzen AI juga yang dipadukan dengan Nvidia RTX 4060. Sebenarnya kalau dengan CPU Ryzen 9 itu tuh mungkin harganya kalau dulu-dulu ya itu bisa menyentuh harga 30 atau 40 ke atas. Kalau sekarang tuh di TAF udah ada dengan harga 20 jutaan aja. Segala kegiatan kayak gaming, desain render atau image and video upscaling atau lain-lainnya itu bisa dikerjakan dengan cepat dan efisien juga. Baterainya juga tahan lama sampai 11 jam. Dan bisa di-charge juga dengan Type-C dengan performa on battery-nya juga yang sangat bisa diandalkan. Menurut gua ini sih cukup good deal banget karena dengan laptop seperti ini di masa depan kalau AI workload itu sudah sangat dibutuhkan, kalian tinggal pakai aja karena device-nya itu sudah memumpuni dan gak perlu ganti laptop lagi. Gimana menurut kalian? Apakah kalian siap pinang laptop bertenaga Ryzen AI dari sekarang atau kalian memang sudah ada yang menggunakan AI atau menerapkan AI dalam kebutuhan keseharian kalian? Mungkin kalian bisa komen aja di kolom komentar dan kasih pendapat juga tentang laptop ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.